Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT bab 3 sampai bab 4. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan teman saya. Yang pertama, Aurelia Azhar, Dea Bianca, Doni Prasetyo, Reza Rahmawati, Lydia, Muhammad Rudianto, dan Siti Khotimah. Ya, bab 3, konsep strategi. Akar dari strategi. Sejak kehidupan diciptakan di bumi, persaingan antara manusia dan manusia, magasatwa dan magasatwa, atau manusia dan magasatwa tidak pernah berhenti. Kompetisi terjadi untuk memperebutkan daerah subur, daerah pertahanan, daerah perlindungan, untuk mempertahankan kehidupan, agar memperoleh keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan. Kompetisi itu kadang-kadang harus berlangsung melalui perkelahian, peperangan, atau pembunuhan, sehingga hanya yang kuat yang tinggal bertahan. Namun, makhluk bumi bertambah terus dan cara-cara kompetisi semakin maju pula. Menurut Henderson 1991, manusia khususnya mampu berkompetisi lebih cepat penuh dengan variasi dibanding dengan makhluk lainnya, karena manusia pada dasarnya mampu mengombinasikan berbagai elemen kehidupan seperti inteligensi, imajinasi, kemampuan mengakumulasi sumber daya, serta mengkoordinasikan perilaku untuk dapat melaksanakan peperangan. Slide selanjutnya. Strategi modern. Sebelum pengertian strategi dari Matlow muncul ke permukaan, sesungguhnya Emil Borel telah memulai membahas teori games, teori permainan, dalam tahun 1921, yang kemudian dikembangkan oleh John von Neumann dalam tahun 1928, bekerjasama dengan Oscar Morgenstern dalam tahun-tahun berikutnya. Istilah games mulai memperoleh makna yang baru, yaitu bertalian dengan perilaku ekonomis yang kompetitif. Neumann, seorang ahli matematika, dan Morgenstern, ahli ekonomi, menyimpulkan adanya kehadiran beberapa faktor yang sama dalam games yang sesungguhnya, dan dalam situasi ekonomi seperti pertentangan kepentingan, tidak lengkapnya informasi, timbulnya keputusan-keputusan rasional yang saling bersaing, serta tampilnya peluang. Tucker 1967. Pada akhirnya, mereka mengakui bahwa teori game sesungguhnya adalah teori strategi. McDonald 1949. Dalam teori ini ada dua atribut yang harus tetap diingat, yaitu keterampilan dan peluang, yang kedua-duanya merupakan kontribusi bagi setiap situasi strategik. Situasi strategik adalah suatu interaksi antar dua orang atau lebih, yang masing-masing mendasarkan tindakannya pada harapan tentang tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol. Definisi strategi. Kata strategi secara etimologis berasal dari kata strategos dalam bahasa Yunani, yang terbentuk dari kata stratos atau tentara dan kata ego atau pemimpin. Strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintegrasian keunggulan dan alokasi sumber daya yang ada di perusahaan. Selanjutnya, karakter keputusan strategik. Yang pertama, memperhitungkan hal kritis. Yang kedua, disusun berdasarkan pencapaian. Yang ketiga, strategi harus konsisten. Keempat, organisasi tidak hanya buat strategi. Kelima, fokus dan menyatukan sumber daya. Keenam, memusatkan pada kekuatan dan titik kelemahan. Dan yang ketujuh, sumber merupakan hal kritis. Baik, selanjutnya ada konsep strategi, di mana konsep strategi ini ada 5. Yang pertama ada arena, kedua ada facial, ketiga ada differentiator, keempat ada staging, dan yang kelima ada ekonomi logik. Selanjutnya ada informasi apa yang dapat diperoleh dari suatu strategi. Nah, suatu strategi ini hendaknya mampu memberi informasi kepada pembaca
yang sekaligus berarti mudah dipahami oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi. Hendaknya diuraikan secara jelas apa yang dapat dilakukan, mengapa dengan demikian, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan strategi, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan strategi, berapa lama waktu yang diperlukan operasional strategi tersebut, dan hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut. Dan itu menurut Donnelly di tahun 1984. Selanjutnya ada 7 strategi tanggung jawab sosial bagi perusahaan, di mana yang pertama kita harus menyesuaikan dengan visi misi perusahaan. Kedua, temukan isu pelanggan. Ketiga, tentukan sasaran. Keempat, temukan peluang. Kelima, ukur keuntungan dari perusahaan. Dan yang keenam, promosi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Selanjutnya, bab 4, keputusan strategik. Hakikat keputusan strategik berarti pilihan dari beberapa alternatif strategik. Pilihan itu berupa ketetapan mengenai aspirasi-aspirasi strategik yang realistik, yaitu keinginan yang masuk akal dan dapat direalisasikan. Yang pertama, wewenang eselon atas keputusan strategik biasanya berada dalam wilayah kewenangan manajemen puncak. Yang kedua, daya nalar tinggi, melihat jauh ke depan seperti menentukan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, frekuensi keputusan strategik. Keputusan strategik selalu dibuat dengan menyesuaikan situasi lingkungan. Selanjutnya ada 5 konsep penyusunan strategi. Pertama, keputusan strategik memegang peran sentral bagi organisasi. Kedua, keputusan strategik sangat kompleks. Ketiga, melibatkan sumber daya yang besar. Keempat, memiliki konsekuensi yang besar bagi organisasi. Kelima, tidak tersusun dan rutin. Di sini ada 6 domain keputusan strategik. Pertama, suatu keputusan harus mempersoalkan misi sentral atau fundamental. Kedua, memperoleh manfaat dari program aktivitas organisasi. Ketiga, tujuan dan sasaran. Keempat, program dan pelayanan. Kelima, wilayah pelayanan. Keenam, keunggulan kompetitif. Selanjutnya, komponen keputusan strategik ada 8. Yang pertama, keputusan strategik harus dibuat oleh pengambil keputusan tingkat atas. Yang kedua, dibuat untuk mencapai tujuan sasaran tertentu dari suatu organisasi. Yang ketiga, dibuat setelah memperhitungkan kemampuan internal. Yang keempat, memperhitungkan nilai-nilai dan karakteristik pribadi dari pembuat keputusan. Yang kelima, mempertimbangkan lingkungan eksternal. Yang keenam, ada relasi antara berbagai variabel eksternal dan internal. Yang ketujuh, pilihan yang dilakukan atas dasar beberapa alternatif strategik. Yang kedelapan, mengandung makna persaingan atau kompetensi. Selanjutnya, model keputusan strategik ada 6. Yang pertama, the rational actor model. Yang kedua, organizational process model. Yang ketiga, government politics model. Yang keempat, the small group process model. Yang kelima, the dominant leader model. Yang keenam, the cognitive process model. Selanjutnya ada visi dan misi organisasi. Misi organisasi. Yang pertama, elemen misi. Kedua, reason, alasan atau kehadiran. Yang ketiga, misi. Bisa dilakukan dan cita-cita abstrak sulit untuk direalisasikan. Yang keempat, misi harus mendarat di hati seorang A. Angka waktu misi 3-5 tahun ke depan dapat berubah. Yang ke-6, ada proses perumusan. Visi strategis. Yang pertama, Leni Helgeson, visi menyelesaikan tugas misi karena misi belum menjelaskan bagaimana rupa organisasi itu kalau sudah berhasil. Misi menggambarkan masa depan yang lebih baik, memberikan harapan dan mimpi, tetapi menggambarkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, ada visi yang efektif. Adalah visi yang hidup
menantang, menghargai presentasi masa lampau, dan sebagai penghantar masa depan ke masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon